Shalom saudara, puji Tuhan. Kalau hari ini saya diizinkan menyaksikan kebaikan Tuhan, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mengizinkan saya untuk sharing tentang kebaikan Tuhan. Saya kena percaya saudara juga pasti mengalami, bahkan juga sering mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari ini saya, sebelum menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Elfrina. Sekarang tinggal saya di Pasar Rebo, ya kurang lebih seperti itu. Puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu, sekitar sekarang ya 2 tahun yang lalu, saya dikaruniai 1 orang anak yang pertama, seorang perempuan. Jadi ceritanya ketika saya menikah 2014, tidak lama setelah itu saya hamil. Puji Tuhannya anak itu harus lepas dari kandungan saya dalam usia masih 12 minggu. Jujur hati sebagai seorang ibu sangat sakit, kecewa, marah sama Tuhan gitu ya. Dan saya nggak tahu harus bilang apa lagi pada saat anak itu harus keluar dari rahim saya. Begitu juga dengan suami saya dan khususnya juga keluarga besar saya, baik dari pihak suami ataupun pihak saya sendiri. Tapi Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita, amin. Dan hari ini yang saya mau saksikan adalah saudara nggak usah percaya apa kata orang, sekalipun itu profesor, doktor kandungan sekalipun. Jadi 2015 itu saya langsung keguguran. Puji Tuhan 2016 saya hamil lagi, tapi keguguran lagi. Jadi saya sudah mengalami 3 kali keguguran saudara. Jadi 2016 itu saya 2 kali hamil dan 2 kali keguguran juga. Jadi 3-tiganya saya keguguran. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Pas yang ketiga ini kami selalu kehamilan saya ini selalu saya cek karena saya tinggal waktu itu di Bandung, Cimahi, saya kerja di situ. Saya rutin cek ke Hasan Sadikin Bandung. Dan ada salah satu dokter mengatakan kepada kami ketika kami kontrol waktu kehamilan yang ketiga itu, dia mengatakan bahwa dengan keadaan yang sudah keguguran berulang, saya divonis tidak bisa memiliki keturunan. Terlebih lagi usia saya pada waktu itu sudah 38 tahun. Tapi itulah manusia. Jujur kami marah, saya dan suami saya, kami berdua marah gitu ya. Tapi saya selalu saya percaya bahwa saya nggak pernah mau dengar apa kata orang dalam hidup saya. Saya hanya pegang apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya diberkati, saya percaya Tuhan pasti berkati saya. Kalau Tuhan bilang saya pasti punya anak, Tuhan pasti kasih saya anak. Walau memang perjalanannya berliku-liku, kami berusaha untuk pijat, kami berusaha minum herbal, segala macam yang kami usahakan semampu kami. Ya puji Tuhan, 2018 bulan Maret, entah kenapa saya bingung kok saya belum datang bulan gitu. Ketika saya cek itu ternyata sudah hampir 6 minggu saudara. Sudah 6 minggu dan ternyata saya positif. Jujur saya bersama suami senang, tapi senang-senang takut gitu ya. Jangan-jangan keguguran lagi nih. Jadi kami sepakat untuk tidak cerita sama siapa-siapa, baik keluarga saya ataupun keluarga suami. Hari demi hari terus hingga hampir 3 bulan lebih, 4 bulan, menjelang 4 bulan, baru saya beranikan diri ke bidan bersama teman saya, karena suami saya tidak berani menemani saya ke dokter. Dia trauma melihat saya waktu dikurat gitu ya. Dan akhirnya pertama kali saya ke bidan bersama teman saya itu, saya mendengar detak jantung anak saya menangis. Saya bilang sama ibu bidan, itu apa bu? Ini detak jantung anak ibu. Saya dengar dengan seksama. Saya bahagia sekali. Saya nangis, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan ibu bidan itu mengatakan bahwa anak saya ini sudah besar. Ya memang sudah 16 minggu, sudah 4 bulan ya. Dan akhirnya saya ngomong sama suami dan kami memberanikan diri ke dokter spesialis kandungan di Hasan Sadikin. Jujur waktu itu saya mau cari tuh dokter yang kemarin bilang saya nggak akan bisa punya anak. Ternyata udah gak ada lagi gitu ya. Dan puji Tuhannya dokter yang ada di pas bertugas di rumah sakit tersebut mengatakan ini bayi sudah 5 bulan, karena ternyata hitungan USG dan hitungan kalender agak sedikit berbeda.
anak saya sudah masuk ke 5 bulan. Wah, saya senang sekali, bahkan dokter sudah bisa lihat kelaminnya itu perempuan. Saya sangat bahagia gitu ya. Dan hari demi hari lah berlalu terus dan akhirnya anak saya lahir tanggal 24 Oktober 2018. Pertama kali saya dengar, saya nangis gitu. Saya dengar anak saya kan sesar gitu ya. Saya dengar dia menangis dan diambil dari perut saya, dan saya memegang pipi anak saya masih dingin ya, kan bekas darah mungkin gitu ya. Aduh, saya sangat bahagia gitu. Saya bahagia sekali. Tuhan, terima kasih. Semua penderitaan air mata saya pada waktu itu, bahkan yang sulitlah saya katakan hari ini gitu ya. Saya dihina orang, setiap kali saya pulang dari kantor saya menangis gitu. Saya nangis sama suami saya nangis sama Tuhan gitu. Terus suami saya selalu menguatkan saya, tenang aja Mbak, kita pasti punya anak. Bener nih Pak, kata saya selalu bilang, lo doa dong. Saya bilang, lo doa dong, lo minta sama Tuhan. Ya, more info gitu ya, untuk diketahui juga, nantilah ke depan ada kesaksian berikutnya. Suami saya itu dulu Muslim, saudara ya. Suami saya itu Muslim, orang Sunda, dan puji Tuhan dia terima Yesus bukan karena saya. Dia duluan menemukan gereja di Bandung sana, gereja GPDI di Bandung, dan akhirnya kami bertemu, dan puji Tuhan akhirnya dia dibaptis di tempat saya seperti itu. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan jangan permalukan kami, karena suami saya satu-satu orang yang pertama ada di keluarga dia yang mengenal Yesus seperti itu. Ya kan malu ya kalau kita nggak punya anak gitu ya. Wah, lu sih masuk Kristen lu jadi gini-gini. Saya kan takut gitu ya, sejujur-jujur saya takut. Saya nggak malu suami saya dipermalukan atau gimana gitu ya. Nah, tapi Tuhan itu baik. Tuhan tuh kasih bukan hanya satu, saudara. Tuhan kasih 2. Sekarang saya punya 2 anak perempuan yang lucu-lucu gitu ya, yang membuat hari-hari indah saya yang nggak bisa saya ungkapkan hari ini. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Banyak orang dulu mencibir, menghina, bahkan mentertawakan saya begitu ya. Tapi Tuhan ganti semua itu. Tuhan putar balikan, bahkan Tuhan bungkam semua mulut orang yang dulu menghina saya. Ketika melihat anak-anak saya yang begitu lucu-lucu, ya maaf kalau dibilang cantik kan pamali ya, maksudnya gak enak lah ya. Ya pokoknya saya sangat bersyukur sekali dengan kemurahan Tuhan gitu. 2015 Tuhan kasih anak saya yang pertama, yang kami kasih nama Love Keisha Amaya Naburju gitu ya, karena kan saya orang Batak jadi ada Naburju ya. Love Keisha, love itu artinya cinta, kasih dari Tuhan. Keisha itu anak Ayub ya, yang tercantik ya. Amaya itu kami suka bahasa Ibrani, jadi Amaya itu artinya dekat dengan Yahweh, dan Naburju kalau bahasa Batak, orang Batak bilang itu anak yang baik ya gitu. Dan yang kedua kami kasih nama Hadasa. Hadasa itu artinya Esther ya, bahasa itu Esther, yang sering dipakai Esther, tapi kami pakai Ibraninya Hadasa, yaitu bintang. Kemudian nama lanjutnya Anatachila itu nyanyian pengharapan ya, kami ambil juga dari bahasa Ibrani. Begitu yang sambungnya itu Blessika, bless, berkat ya. Saya rasa anak-anak ini memang berkat banget lah dalam hidup rumah tangga kami, dan saya yakin dan percaya saudara, kalau hari ini saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya, itu bukan karena saya lebih baik daripada saudara, atau mungkin saya lebih rohani dari saudara, bukan. Tapi saya percaya kemurahan Tuhan juga berlaku dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia tidak akan pernah lupa semua janji-janjinya dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Dan hari ini saya menyaksikan bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Dan saudara, mungkin saudara menyaksikan kesaksian saya ini lewat YouTube. Saya mau bilang sama saudara bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Apapun masalah saudara, apapun kebutuhan saudara, apapun beban pergumulan saudara, hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada mujizat. Dan itu yang sudah saya alami, itu yang sudah kami alami dalam rumah tangga kami. Gak ada satupun saudara yang bisa menolong kita selain Tuhan kita Yesus. Karena itu saya sangat bersyukur, saya menyembah Tuhan yang hidup, saya menyembah Tuhan yang hebat.
Jangan dengar apa kata dokter, kamu nggak bisa punya anak, kamu nggak ada harapan lagi untuk sembuh, kamu nggak, ayo, jangan saudara. Jangan pernah dengar apa kata orang, jangan pernah dengar apa kata dunia ini. Percayalah apa kata firman Tuhan. Saya suka lagunya yang seperti ini. Hidupku hanya ditentukan oleh firman-Mu, kurang lebih seperti ya, oleh kuasa-Mu. Kita hanya percaya dengan firman Tuhan, kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, dan saya percaya firman kesaksian yang saya sampaikan hari ini begitu singkat, tapi saya percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup, bukan hanya hidup saya saja saudara, tapi hidup kita semua hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Tuhan Yesus memberkati.